Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cem Istra Channel. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, serta komen di video pembelajaran kali ini agar makin semangat dalam membuat video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cem Istra Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang senyawa eter, yang mana pada video kali ini kita akan mereview sedikit mengenai tentang tata nama ya. Kita akan review tata nama dari senyawa eter, kemudian kita akan mempelajari terkait dengan isomer ya, dari isomer alkohol dan eter. Nah, jadi kalau minggu kemarin kita mengetahui ada isomer eter ya, di sini kita akan berlatih bagaimana mengetahui menentukan dari isomer dari alkohol dan eter. Oke, langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Cem Istra Channel agar lebih bersemangat dalam membuat video-video pembelajaran kimia. Oke, baik. Nah, untuk mereview penamaan dari senyawa eter, kita sudah tahu bahwa kemarin senyawa eter memiliki rumus ROR, ya, ROR, di mana gugus oksigen itu diapit oleh senyawa alkil, ya, atau R pada senyawa eter ini. Kita kenal di sini ada salah satu senyawa eter yang bermanfaat sebagai anestesi, yaitu diethil eter. Ya, ini adalah tergolong senyawa eter yang simetris ya, karena di sebelah kanan dan kiri dari O-nya itu diapit oleh gugus sama-sama gugus etil, diethil eter. Kalau menggunakan penamaan eter, kita tahu ya bahwa penamaan ini menggunakan aturan trivial ya. Nah, itu menggunakan salah satunya sebagai anestesi ya. Sekarang kita lihat senyawa eter yang lain, yaitu adalah tersier butil ya, metil eter. Tersier butil metil eter, atau biasanya ada beberapa yang menyingkatnya sebagai MTBE. Jadi metilnya yang duluan, metil tersier butil eter. Itu adalah yang kemarin juga pernah Ibu sampaikan, adalah zat yang ditambahkan ke dalam senyawa bensin agar bisa menaikkan bilangan oktan, MTBE ya. Nah, kemudian ya di sini ada propil people ether ya. Ini bukan ya. Ini bukan senyawa ether ya, karena ini ada gambar manusianya ya. Oke, ini sebagai pengantar sedikit, kita sudah kenal kemarin beberapa tata nama dari senyawa ether, baik tata nama trivial maupun IUPAC. Kita lanjut ke isomer dari alkohol dan ether ya. Sebenarnya karena mereka saling berisomer fungsi ya, maka kalau nanti kita melihat kalau rumusnya itu adalah CnH2n plus 2O, maka kita harus mencari isomer gabungan antara alkohol dan ether ya. Nah, di sini untuk isomer fungsi ya, alkohol dan ether itu mereka berisomer gugus fungsi satu sama lain ya. Nah, jadi artinya alkohol dan ether itu dia memiliki jumlah atom karbon yang sama ya. Memiliki rumus molekul yang sama-sama apa? Sama-sama CnH2n plus 2O, tetapi nanti gugus fungsinya yang berbeda. Kalau alkohol kita tahu bahwa gugus fungsinya adalah OH ya, dan ether gugus fungsinya adalah O. Misal di sini C-nya ada 2 ya. Tentukan rumus atau isomer dari C2H6O ya, H6O. Nah, ini adalah isomer fungsi dari rumus dari alkohol maupun ether. Maka kita mencari isomernya adalah baik alkohol maupun ether ya. Di sini digambarkan berarti etanol ya. Kemudian ada dimetil ether, sama-sama atom C-nya 2, jumlah H-nya pun sama 6 ya, dan O-nya 1 buah ya. Nah, berikutnya ini mungkin jarang diulas ya, tapi di sini Ibu sampaikan bahwa ternyata alkohol itu punya isomer optis ya. Jadi keisomeran optis itu
terjadi pada senyawa yang memiliki atom C asimetris. Nah, atom C asimetris itu adalah atom C yang dia disebut dengan atom C chiral, ya. Nah, ini ada contoh, ya. Ada contoh dua butanol, ya. 2 butanol ini. Ini strukturnya 2 butanol. Nah, jadi 2 butanol, ini sama-sama 2 butanol, ya. Ini ada L, levo, ada destro, ya, destro L dan D. Ini nanti pendalamannya lebih ke materi KSN dan KSM, ya. Tapi di antara atom C pada 2 butanol ini kita tahu bahwa di sini ada atom C asimetris atau atom C chiral yang mana dia mengikat gugus fungsi yang berbeda. Kenapa? Kita tahu ya, ini yang ditandai bintang ini adalah atom C simetris. Coba kalau kita buka ya, CH3, C ya, C di sini dia ada H, kemudian CH2 dan OH. Nah, C yang di sini adalah C chiral atau C asimetris karena C chiral ini adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Kita bisa lihat di sini, ternyata gugus yang diikat oleh atom C di sini berbeda-beda. Sebelah kiri ada CH3, sebelah kanan CH2, yang di bawah H, dan yang di atas adalah OH. Di sini dia memiliki 4 gugus yang berbeda, ya. Itu yang dinamakan isomer optis dan atom C chiral, ya. Oke, berikutnya karena tadi CnH2n plus 2O adalah rumus umum baik dari alkohol dan eter, maka kita lihat isomer dari eter, ya. Isomer dari eter itu adalah isomer posisi, ya, dan isomer gugus fungsi yang tadi dia berisomer gugus fungsi dengan alkohol, ya. Kalau isomer posisi itu mudah saja, yang mana adalah yang berubah-ubah itu adalah posisi dari rangka karbonnya dan oksinya untuk eter, ya. Misalnya di sini ada senyawa 1 metoksipropana, ya, 1 metoksipropana. Ini kemarin ini metoksi, ya, yang lebih pendek itu sebagai oksi, ya. Di sini cuma 1 berarti metoksi, ya. Nah, di sini yang rantai panjang itu yang kita beri nomor 1, 2, 3, 1 metoksipropana. Ini ada 3 berarti propana. Kemudian yang 2 metoksipropana di sini juga sama metoksi. Nah, yang ini kan posisinya dia berubah. Kita beri nomor 1, 2. Jadi oksinya ini melekat pada atom C yang lebih panjang sebagai alkana atau di sini propana di nomor 2, ya. Jadi 2 metoksipropana, ya. Nah, ini adalah isomer fungsi dari eter, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau kita ingin menggambar struktur yang mungkin struktur isomer yang yang mungkin, ya, dari formula atau rumus berikut. C4H10O, ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa C4H10O ini berasal dari CnH2n plus 2O, ya. Otomatis dia adalah senyawa alkohol maupun senyawa eter. C5H12O juga sama, merupakan senyawa alkohol dan eter, ya. Nah, kalau C4H8O itu bukan, ya. Jadi kita tidak kerjakan, kita cuma kerjakan yang ini, ya, 2 ini. C4H10O dan C5H12O, ya. Nah, oke. Nah, oh ya, yang 2 ini adalah untuk aldehyde keton, ya. Kita tidak bahas pada pembahasan di video ini karena akan lanjut ke materi yang berikutnya nanti, ya. 2 yang kita tandai ini adalah senyawa alkohol dan eter, ya. Nah, kita tahu bahwa alkohol berarti dia what function group do you know that contain 1 oxygen, ya. Berarti yang terdiri atas 1 oksigen, ya. Berarti alkohol dia punya 1 oksigen karena dia gugusnya OH. Eter pun juga, ya. Nah, does the atom ratio of carbon to hydrogen make a difference, ya. Kita akan langsung gambarkan saja. Ya, kalau aldehyde dan keton kan dia punya karboksil, ya, ada double ikatan. Nah, oke. Kita lanjut karena ini adalah
senyawa alkohol dan eter, maka kita bisa gambarkan misalnya alkohol dulu ya. Ada C4H10, berarti atom C-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 berarti 1 butanol ya. 1 butanol. Nah, bisa kita ubah lagi nih. 1 atom C kita ubah adalah posisi dari OH-nya. Berarti isomer posisinya kita pindah ke nomor 2 ya. 2 butanol. Karena seandainya dipindah ke sini sama, tetap 2 butanol ya. Berarti nah kemudian cabangnya di sini ini atom C-nya masih 4 ya. Cabangnya kita ambil 1, kemudian kita letakkan ya berseberangan dengan OH. Jadilah di sini 2 metil 2 propanol ya. Ini dituliskan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian yang berikutnya adalah 2 metil ya. Kalau tadi 2 metil 2 propanol ya, OH-nya adalah tetap di nomor 2, kemudian kita bisa pindahkan ke nomor 1. 2 metil ya, 1 2 3 propanol, di sini adalah metilnya ya. 2 metil 1 propanol. Nah, itu adalah untuk yang alkoholnya. Ibu rasa ini kita sudah tidak bisa lagi menggambarkan kemungkinan struktur karena sudah habis ya. Berikutnya berarti kita beralih ke senyawa eter kalau alkoholnya sudah ya. Nah, kalau senyawa eter kan bisa kita gambar dari yang di etil eter karena dia ada 2 buah atom C di kiri dan di kanan di etil eter ya. Kemudian kita bisa pindah ya. Nah, ke sini berarti metil ya, di sini ada 1 metil, ada 3 metil propil eter ya. Kemudian ada kemungkinan lagi, jadi yang atom C di sini kita pindah jadikan sebagai cabang di sini ya. Nah, isopropil metil eter, atau boleh ada beberapa yang menuliskan boleh diawali dengan metil MNOP ya. Kalau berdasarkan abjad ya, metil isopropil eter. Bu, kenapa malah yang metil yang duluan ya? Ini kan ada yang tadi kita tahu MTBE ya. Metilnya duluan. Jadi isopropil ini yang kamu ambil itu adalah P-nya, propilnya. Iso ini sebagai awalan saja. Tapi cabangnya tetap yang sebagai abjad itu metil M yang lebih dulu kan dibanding P ya. Tapi tidak masalah, isopropil metil eter atau metil isopropil eter pun tidak masalah ya. Nah, ini sudah habis ya, berarti C4H10O itu memiliki totalnya ada 7 isomer ya. 4 isomer dari alkohol dan 3 isomer dari eter ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya C5H12O, sama-sama dia adalah senyawa alkohol dan eter yang saling berisomer fungsi ya. Berarti kita bisa gambarkan yang pertama dulu 1 pentanol ya. Kemudian 2 pentanol kita ubah, 3 pentanol pun bisa ya. Karena kita pindah, kemudian kita ubah lagi 1 buah atom C-nya kita ambil, kita letakkan, ini masih posisi OH-nya di nomor 1, kita letakkan di nomor 2 ya, berarti 2 metil 1 butanol ya. Bisa lagi kita ambil ya. Bisa kita ambil 1 cabangnya ya. Tapi kita pindah OH-nya di nomor 2 ya, berarti 3 metil ya, 3 metil 1 butanol. Nah, ya. Ada lagi 3 metil 2 butanol, 3 metil 1 butanol ya. Nah, itu kita sudah pindah baik posisi OH-nya di nomor 1 maupun OH-nya di nomor 2 ya. Ada di nomor berikutnya ya. Nah, jadi ini sudah lumayan banyak ya. 2 metil 2 butanol ya. Ini berarti dia tadi ya 2 metil 1 butanol, kemudian ini temannya 2 metil 2 butanol, OH-nya di nomor 2. Kemudian 2,2 dimetil 1 propanol. Ini kita kurangkan lagi ya atom C-nya yang asalnya tadi 4, kita ambil 1 sebagai cabang. Kita letakkan di sini. Jadi 2,2 dimetil 1 propanol ya. Nah, untuk alkohol saja kita sudah ketemu ada 8 isomer. Ini untuk alkohol
alkohol ya. Kita lihat lagi. Nah, kita lanjut ke ether ya. Jadi kalau dikira-kira sudah tidak ada kemungkinan struktur lagi yang bisa digambarkan, maka kita bisa beralih ke ether ya. Nah, jadi untuk ether kan berarti metil ya, butil ether ya, atau butil metil ether. Kemudian tersier butil metil ether ya, diambil lagi satu atom C-nya di sini ya. Kemudian diletakkan lagi di sini ya. Ini sudah berkurang nih jadi 4 ya, jadi 3. Sekunder butil metil ether ya, ini metil ya, ini metilnya nih ya. Ini metil, kemudian ini sekunder 1 2 3 4, sekunder butil ya. Nah, sekunder butil metil ether, isobutil metil ether ya. Ini metil, ini 1 2 3 ya. 1 2 3 isobutil. Nah, ini isobutilnya. Etil propil ether ya. 2 dan 3, ini ada 2. Etil, ini propil. Kemudian ada lagi yang bercabang etil isopropil ether ya. Nah, ya. Nah, jadi itu ada 6. Ternyata untuk ether itu ada 6 isomer ya. Isomer ya. Untuk ether ada 6 isomer. Sedangkan tadi untuk alkohol ya, alkohol kan ada berapa? Ada 8 ya, ada 8 isomer ya. Ada 8 isomer, berarti totalnya adalah 14 ya. Jadi C5H12O ya, itu memiliki 14 isomer ya. Nah, makin banyak jumlah atom C-nya, maka jumlah isomernya pun akan semakin bertambah ya. Nah, itu untuk isomer dari senyawa alkohol dan ether yang saling berisomer fungsi ya, di mana tadi kita mengubah-ubah dari posisi dari OH maupun O-nya, kemudian mengubah rangkanya ya. Kemudian yang berbeda nanti dia adalah gugus fungsinya yang berbeda ya. Nah, kegunaan tadi sudah kita singgung di awal ya, ada yang sebagai zat aditif pada bensin, MTBE sebagai pelarut, ether ya, kemudian digunakan sebagai obat bius ya. Oke, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di kolom komentar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.